Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Bapak, Ibu, para tokoh agama dan masyarakat, para ulama yang saya muliakan, Bapak, tanda-tanda senior, dan hadirin-hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin dan rahmat Allah jualah kita bisa berhadir dan berkumpul memenuhi undangan Bapak Haji Slamet sekeluarga dalam rangka yang pertama sekali tentunya kita di sini adalah niat silaturahmi, menjalin hubungan kekerabatan. Silaturahim itu hendaknya senantiasa diniatkan kemanapun kita pergi, tempat manapun yang kita tuju. Karena kalau sudah silaturahim itu insya Allah niat kita pasti baik karena menjalin hubungan kekerabatan. Ada perbedaan antara kita orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kaitannya dengan silaturahim ini kenapa sangat penting dan selalu menjadi niat pertama kali dimanapun kita berada. Kalau orang yang tidak seiman, mereka ketika bertemu itu selalu diawali dengan kecurigaan terlebih dahulu. Berbeda dengan orang beriman, ketika bertemu itu diawali dengan adanya satu getaran bahwa kita adalah sama-sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara singkat lebih jauh lagi perbedaan itu, kalau orang yang tidak seiman dengan kita, mungkin saja di dunia ini kita walaupun satu darah, walaupun satu rumah, kita berkumpul di dunia ini, tapi belum ada jaminan kita akan berkumpul lagi di akhirat nanti. Berbeda dengan orang beriman. Terpisah kita di dunia ini, tidak ada hubungan darah antara kita, tetapi insya Allah di akhirat nanti ada jaminan kita akan berkumpul bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu perbedaan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Maka ketika Nabi Nuh alaihissalam diuji oleh Allah dengan sekian lama beliau berdakwah, hanya segelintir orang saja yang beriman kepada beliau. Selebihnya itu kufur, bertolak belakang dan berpaling dari ajaran Nabi Nuh alaihissalam, termasuk anak dan istri beliau. Dan Allah sudah memperingatkan
Ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera, sebuah kapal yang besar, dan kita tahu selama proses itu dalam Al-Quran, Nabi Nuh itu diklaim sebagai orang gila lah, karena di tengah padang pasir di daratan kok bangun kapal, mau kemana? Kata Allah, nanti kalau sudah saatnya azab tiba, semua yang ada di daratan ini akan terpenuhi oleh air, akan tenggelam, kecuali orang yang beriman dan naik kapal bersama kamu, wahai Nuh. Singkat cerita, ini kaitannya dengan iman tadi ya. Ketika sudah saatnya tiba, Allah turunkan azab hujan yang tidak ada henti-hentinya. Jadi kita di Gorokot nih, bila hujan sehari dua hari gitu. Lihat di muka Polres banjir tau, itu sehari sampai berhari-hari, puluhan hari, berbulan-bulan, bagaimana nggak tenggelam? Nah lalu semua yang beriman diperintahkan Nabi Nuh naik ke atas kapal yang beliau buat, termasuk binatang-binatang ternak. Nah, orang yang tidak beriman, katakanlah di sini termasuk anak beliau, Kan'an namanya, putra Nabi Nuh. Dia menolak untuk naik ke atas kapal karena Kan'an berpikir, nah ini manusia itu punya akal ya kan, berpikir, logika. Kan'an ini kalau air itu kan dia pasti akan memenuhi yang rendah dulu kan. Berarti logikanya kalau kita berada di tempat yang tinggi akan aman dari air. Katakan ansa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan mendaki gunung, pasti akan melindungi saya dari tenggelam di dalam air. Gunung, oh kita di Gorokot di Bokoso di paling tinggi, menara masjid kalau lah. Ini gunung didaki. Tapi apa yang terjadi? Fahala bainahumal mauju. Kan'an itu diapit oleh dua ombak gunung itu, sehingga Kan'an tenggelam di dalamnya. Fakana minal mughraqin, maka Kan'an termasuk orang-orang yang tenggelam. Nah, di sini antara hubungan orang tua dengan anak, secara naluri Nabi Nuh menyampaikan kepada Allah, kenapa ya Allah, Kan'an itu putra saya, kenapa harus tenggelam? Nah, ini yang menarik. Allah jawab, qala innahu laisa min ahlik. Kan'an putra kamu itu Nuh bukan keluarga kamu. Padahal jelas-jelas darah daging Nabi Nuh, anak dari perkawinan dengan istrinya, melahirkan Kan'an. Allah katakan bukan dari keluargamu. Nah, jadi dimaksud keluarga dalam Islam itu apa? Nah, keluarga yang dimaksud dalam agama kita itu bukan semata-mata diikat oleh pertalian darah, tetapi keluarga yang sebenarnya itu adalah diikat oleh pertalian akidah. Makanya orang beriman itu bersaudara. Nah, ini saudara saya. Nah, pemahaman ini yang penting sekali kita camkan selalu dimanapun kita berada, bahwa ini saudara saya. Nggak peduli sampean darahnya keturunan dari siapa, dari keraton, ke darah biru, Karningrat, kan? Sama. Kita ini hamba Allah, kita bersaudara.
Nah, maka orang Islam itu ketika dia saling bertemu, bersilaturahim, tidak ada pembatas di antara mereka, tidak ada kecurigaan. Yang ada hanyalah getaran bahwa mereka sama-sama beriman kepada Allah. Dan orang yang sama-sama beriman itu kalau ketemu selalu merasa saling menyejukkan. Niat yang pertama kita kesini adalah silaturahim. Kemudian silaturahim itu kata Nabi, man arada ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa kata Nabi yang ingin dibentangkan, yubsat itu dibentangkan, dilapangkan, diluaskan rezekinya, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan diberkahi usia. Jadi usia itu tidak perlu panjang, tapi yang penting berkah, yang penting berguna, manfaat, berkah usianya. Kadang umur panjang 70-60 tapi tidak ngapa-ngapain, tidak ada berkah, tidak ada manfaat. Nah, biar umur hanya 30-40 dipanggil Allah, tapi selama dia hidup selalu dikenang, selalu ada yang ditinggalkan yang bermanfaat, berkah usianya. Maka apa kata Nabi? Fal yasil rahimahu, maka hendaklah ia menjalin silaturahim. Jadi kita kesini silaturahim dengan Pak Haji Slamet dan keluarga, mengucapkan selamat datang. Alhamdulillah sudah selamat dari perjalanan, melihat bagaimana kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah selama di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, masalah haji ya, ini haji ya. Yang sudah berhaji selamat, alhamdulillah. Tapi jangan sakit hati kalau udah dipanggil haji nantilah. Panggil Pak Slamet, panggil Pak Slamet, jangan merangut. Saya akan nikahkan biasa Pak, nikahkan kan. Kadang saya nanya saksi itu, Pak siapa namanya? Haji Samsul. Haji Samsul. Jadi saya godain, saya tanya, Bapak dulu waktu lahir ada hajinya enggak? Enggak Pak katanya. Lah kenapa? Iya kan saya Haji Samsul katanya. Guyon Pak ya. Jadi begini, kita haji itu kan menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah satu-satunya ibadah yang pahalanya paling besar itu haji. Tidak ada yang lebih besar selain daripada haji. Makanya orang sedaya mungkin kalau punya kemampuan, ada sawit jual, mun sayang dijual gadai. Ya kalau ada BPKB mobil gadai, istri jangan digadai. Demi apa? Untuk menyempurnakan ketakwaan kita selama ini. Nah, yang sangat disayangkan itu kalau rezeki kita sudah banyak, ya kan, rumah mewah, kendaraan 2-3 buah, ya kan, pekerjaan lumayan, income masya Allah, tapi tidak terpanggil hati kita untuk haji. Sayang sekali. Sayang, belum sempurna lagi keislamannya. Apalagi haji itu wajib bagi yang mampu, wajib hukumnya. Enggak haji dosa karena wajib. Nah, beda dengan yang enggak mampu. Nah, kenapa haji itu begitu ibaratnya itu kok
sangat sempurna ya, sangat luar biasa. Karena kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, mabrur itu dari kata bar. Bar itu bersih. Jadi selama haji itu wala rafasa wala fusuqa wala jidala, dia tidak pernah melakukan yang berkaitan dengan syahwat. Dia tidak pernah melakukan perbuatan maksiat. Dia tidak pernah berhuwal. Tahu berhuwal? Berhuwal itu berbantah-bantahan. Ini berhuwal ini bahasa Selandia. Ada apa Selandia? Nggak ada ya. Kadang sampean yang bapak ibu yang berhaji itu kan ada kadang melihat menyaksikan saudara kita di sana. Dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit debat, kan? Padahal dilarang, tidak boleh. Karena ganjaran pahalanya tidak main-main. Haji yang bersih daripada semua itu adalah surga. Dan jaminan lagi, orang yang hajinya mabrur, hajinya bersih, diterima Allah, itu rezekinya nanti akan diganti, bahkan digandakan sesudah dia pulang haji. Tetapi haji yang mabrur itu sepulang dia dari tanah suci, maka akan terlihat dari ibadahnya, dari muamalahnya, bagaimana dia bersikap, berperilaku di hadapan Allah dan di hadapan makhluk. Bagaimana ia cara memandang hidup ini, apa yang terpenting baginya dalam hidup ini, itu akan terlihat dari haji orang yang mabrur. Maka oleh sebab itu haji, tujuan kita ke sana ketika kita diperlihatkan kebesaran Allah, salah satunya haji itu tidak dianggap sah hajinya kalau tidak wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah. Nah, kenapa sangat penting sekali wukuf ini adalah rukun di dalam haji. Dan tanpa ada orang wukuf di sana, percuma saja dia tawaf, sa'i, yang lain dikerjakan, tidak akan diterima hajinya. Meskipun ia sakit, meskipun sekarat, wajib datang ke Arafah, walaupun hanya sekedar sejenak berhenti di sana. Karena rahasianya, wukuf itu adalah miniatur kita nanti di padang mahsyar di hari kiamat. Bapak ibu yang sudah haji tahu Jabal Rahmah, ya. Coba lihat ketika saat wukuf, doa dimulai dari matahari tergelincir. Melihat di sana itu semua orang berpakaian putih, nggak ada yang hitam kan, pakaiannya putih semua kan. Orang meninggal dunia itu pakaiannya apa? Sama ketika kita dibangkitkan dari kubur itu, yaitu pakaiannya. Jadi tidak ada yang dibanggakan itu kalau kita sudah haji. Kenapa? Karena mestinya ketika kita sudah haji, kita menyadari bahwa kita nanti akan kembali. Tidak ada yang dibanggakan. Nah, maka miniatur kecil inilah menyadarkan kita. Nah, orang yang hajinya mabrur itu pasti akan menjadi orang yang cerdas ketika dia pulang kembali ke tanah air. Nah, bagaimana orang yang cerdas itu? Kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Orang yang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang senantiasa introspeksi kepada dirinya, melihat kekurangan dirinya. Jadi kalau kita sibuk melihat dengan kekurangan diri kita, kita tidak ada waktu lagi, tidak sempat lagi mengurusi kekurangan orang lain. Makanya orang yang senang mengurusi orang lain itu dia tidak menyadari bahwa dirinya banyak kekurangan. Maka ada pepatah mengatakan, telunjuk menunjuk ke wajah orang, maka 4 jarinya menunjuk kepada diri kita. Artinya apa? Ketika kita mengungkapkan aib kekurangan orang lain, maka justru diri kita lebih banyak lagi menanggung aib dan kekurangan. Nah sebaliknya, wal ajizu, jadi al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu introspeksi diri, sejauh mana ibadahnya, ya kan, kualitasnya. Selama ini ya Allah, sholat saya sudah khusyuk enggak? Mulai rakaat pertama sampai akhir apa yang diingat? Jangan-jangan hutang piutang aja diingat, kreditan umpamanya, ya kan, bahkan sampai ikan di dapur diingat. Selama ini bagaimana puasa saya, sedekah saya bagaimana, ya kan, muamalah saya dengan orang lain bagaimana? Selalu introspeksi. Nah itu orang cerdas, karena dia memikirkan bagaimana nanti hidup sesudah mati. Karena hidup sesudah mati itu adalah hidup yang sebenarnya, bukan sekarang. Setiap hari kita diperlihatkan ada keranda, ada pengumuman di masjid, si anu meninggal, si anu meninggal. Hampir dalam setiap hari itu kita mengantarkan orang ke kubur, tapi tidak pernah membekas dalam diri kita ada pelajaran bahwa nanti pun kita akan menyusul. Mereka cuma nunggu giliran, nunggu panggilan. Nah pertanyaannya sekarang, apa yang kita persiapkan untuk itu? Nah dalam hal ini kalau orang berpikir seperti itu kan tidak ada gunanya ngurusi orang lain, ya. Mengurusi diri saya aja banyak ya kekurangan yang perlu saya tambal ini. Wa amila lima ba'dal maut. Kemudian kata Nabi, orang cerdas itu pasti akan selalu mengumpulkan amal-amal untuk hidup sesudah matinya, yaitu beramal soleh, sholat tidak ditinggal, kepada tetangga baik, kalau ada rezeki lebih, hari ini masak apa namanya, kolak, banyakilah, kuahnya barang, pisang sedikit aja, kuahnya barang banyakin, antari tetangga, jadi merasa juga. Tamu dimuliakan, siapapun dia yang datang kita muliakan. Berdagang yang dulunya kita curang dalam timbangan mulai jujur, ya kan? Karena orang lain tidak tahu, Allah di mana? Allah tahu, melihat. Itu yang bikin kita tidak pernah merasakan betul-betul hasil dari niaga kita, karena tidak ada keberkahan dalam niaga kita, karena ada kecurangan. Jadi selalu sudah, orang cerdas itu selalu dia introspeksi dan berbuat untuk akhiratnya. Suatu ketika Rasulullah sore hari di Masjid Madinah melihat sekelompok sahabat itu jadi kawan dah, teman-teman beliau sewaktu hidup, ramai bercanda, ketawaan. Nah, maka Rasulullah melihat saat itu ada sesuatu yang berlebihan. Artinya ini tertawanya ini sudah melampaui batas, tidak wajar. Maka kata Nabi, "Lau ta'lamuna ma fi dunya
latabkuna katsiran wa latadhakuna katsiran. Kalau kamu semua, kata Nabi, tahu apa yang ada di dunia ini, kamu pasti akan banyak menangis, bukan banyak ketawa. Maknanya apa? Maknanya kita ini selama ini di dunia ini banyak palsu, ya kan? Banyak awe, ya lah. Bahkan nyawa kita sendiri bukan milik kita. Kalau sesaat Allah ambil, mau kemana kita menuntut? Harta kita KW. Hari ini kita punya harta, nah tahu-tahu besok rumah terbakar, mobil dicuri orang. Mana dulu yang kita banggakan? Jadi semua itu hanya palsu. Nggak ada yang punya kita tuh, nggak ada. Bahkan anak, istri, keluarga kita nggak ada. KW-nya lagi itu ketika kita meninggal dunia, ada yang mau nemani kita enggak? Di dalam kubur gelap, nggak ada listrik, mau sendiri aja, kan KW tuh. Cinta hidup semati, mau KW, nggak ada itu. Jadi, nah kalau kita ingin menyadari, berpikir positif ya, seperti yang disuruh Nabi, menjadi orang yang pintar. Kalau menyadari bahwa kita ini hakikatnya lahir dulunya sendiri, ya kan? Tanpa sehelai benang. Nanti pun pada saat ajal menjemput kita, setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun kita, dihormati bagaimanapun kita di masyarakat kita, tetap kita meninggal dunia dalam keadaan sendiri. Dan nanti pun tanpa sehelai benang. Malah orang yang memberikan pakaian untuk kita. Hampir tidak pernah kita dengar ada orang itu beli kain kapan untuk mempersiapkan dia mati nanti. Hampir, bukan nggak ada. Hampir tidak pernah kita dengar. Yang banyak apa? Wah, kalau ada tanah ini sertifikat. Nah, kemudian kebalikannya, wala ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang bodoh, kata Nabi, orang yang bodoh itu berarti lemah. Lemah maksudnya tidak punya tekad yang kuat untuk menjalani hidup sesudah mati. Nah, beda ya. Jadi hidup di dunia ini bukan satu-satunya tantangan kita. Karena sebentar lagi kita hidup di sini. Nah, hidup yang lama di sana, yang tidak bertepi sesudah mati kita, itu hidup sesungguhnya. Berani nggak kita menghadapi itu? Maka orang tidak mempersiapkan untuk itu, kata Nabi, ajiz, lemah. Wal ajizu, orang yang lemah itu adalah orang yang atba'a nafsahu hawaha, orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Nah, jadi apa-apa itu ambisi di dunia ini. Pengen punya rumah, pekerjaan mau naik terus, mau menjabat ini menjabat itu, penghasilan merasa kurang terus. Sementara dia lupa dengan ibadahnya. Itu biasanya. Wa tamanna 'alallahil amaniyah. Tapi dengan amal ibadah yang sedikit, ia mengharap dari Allah. Bagaimana mau dikabulkan? Nah, maka itu sesungguhnya inti sari daripada ibadah haji adalah menjadikan kita sebagai orang yang cerdas, bertakwa, bahwa sebenarnya kita ini pada saatnya nanti akan kembali dibangkitkan Allah di padang mahsyar, dimintai pertanggungjawaban semua amal perbuatan kita sebagaimana ketika kita dulu di dunia waktu melaksanakan ibadah haji kita wukuf di Arafah. Amin, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum ya Allah kama rabbawna shighara.
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا الهداة المهتدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا يا الله للمتقين إماما. ربنا احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.